Tuhan, Allah kami, begitu besarnya cinta-Mu padaku selama ini. Namun, aku tak pernah memperjuangkan syukurku padamu. Egoku masih membelenggu sampai sekarang. Tuhan, aku mau bebas, aku mau lepas, aku mau merdeka dari setiap belenggu dan kungkungan egoku, kesenanganku sendiri. Seperti Tuhan yang membebaskan ego para pahlawan bangsa ini untuk bersatu mencari kehendak-Mu demi negara Indonesia. Berjuang bersama demi kemerdekaan bangsa tercinta. Tuhan mengubah belenggu penjajahan menjadi berkat persatuan. Kemerdekaan telah Tuhan anugerahkan bagi kami, bangsa Indonesia. Lekatkan juga jiwa pejuang di dalam hati kami, ya Tuhan, agar kami mampu melepaskan belenggu-belenggu yang menjajah hati dan jiwa kami. Agar kami, negeri kami, dan orang-orang yang masih terbelenggu merdeka, bebas, dan lepas. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan bersama lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya, disambung dengan lagu Hari Merdeka. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Jemaat terkasih dalam Tuhan,
Marilah kita masuki ibadah peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia pada saat ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat disilahkan duduk kembali. Marilah pada saat ini kita mensyukuri kemerdekaan anugerah Tuhan dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 336 bait 1 dan yang kedua, Indonesia negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya, dalam duka serta suka Tuhan yang dipandangnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita refleksi diri. Kematian Kristus adalah bentuk nyata cintanya kepada umat yang berdosa. Darahnya yang tercurah dan tubuhnya yang terkoyak dikorbankan sebagai korban yang sempurna. Dalam Galatia 5 ayat 1 mengatakan demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini marilah kita meneduhkan hati sejenak dalam permenungan cara apa yang bisa kita lakukan agar seluruh negeri Indonesia mengalami cinta kasih Kristus. Kami mohon jemaat untuk mengambil saat teduh. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, kemerdekaan memang telah kita terima sebagai bangsa 75 tahun yang lalu. Akan tetapi, dosa masih sering merusak kehidupan manusia dengan merebaknya kejahatan, kesombongan, ketamakan, kebencian, dan ketidakpedulian. Oleh karena itu, marilah kita bertobat dengan sepenuh hati dan mohon ampunan Tuhan yang Maha Kasih melalui nyanyian doa bagi negeri tercinta.
Tuhan kita Yesus Kristus adalah juga juru selamat bagi bangsa Indonesia. Dengan berserah penuh kepada rahmat Allah, marilah kita terima berita anugerah yang disabdakan dalam Yohanes 8 ayat 36. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Luar biasa kasih Allah atas bangsa kita. Marilah kita senantiasa hidup dalam komitmen dan kesanggupan untuk menjadi berkat bagi Indonesia tercinta. Kita pujikan nyanyian kesanggupan KPJ 359 bait 1, Indonesia Negeri Ati. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, pada saat ini kita akan menerima pelayanan firman Tuhan. Marilah bersama-sama kita mempersiapkan hati kita di dalam doa bersama. Saya hantarkan. Betapa kami merasakan kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Hari lepas hari, kami merasakan tuntunan tangan kasih-Mu untuk kami mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan kasih, pelayanan, dan juga kepedulian kepada mereka yang tertindas dan terbelenggu. Saat ini ya Bapa, berkatilah pelayanan firman-Mu dari awal hingga akhir, sehingga lewat firman yang kami terima, iman kami dikuatkan, dan hidup kami menjadi hamba-hamba kebenaran. Berkatilah dan urapilah kami semua, agar hati kami terbuka dan penuh sukacita menerima sabda kehidupan. Tuntunlah hamba-Mu yang lemah dan sederhana ini ya Tuhan, agar dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan sesuai kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada ibadah peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia saat ini akan didasarkan pada bacaan Alkitab yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 13. Matius 8 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan bersabda demikian. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah
Jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Ulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan dengan tekun melaksanakan firman Tuhan. Haleluya! 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 Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bertemu dalam ibadah peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Mengapa kita bersyukur? Karena kemerdekaan yang diraih oleh bangsa ini merupakan hasil dan buah dari perjuangan, doa, dan usaha dari para pahlawan yang telah gugur di medan perang demi kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita cintai. Maka kita sebagai umat Tuhan yang hidup di dalam alam kemerdekaan, marilah kita mengisinya dengan kasih, dengan pelayanan, dan dengan kesediaan untuk senantiasa dimerdekakan oleh Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk membakar semangat kemerdekaan yang ada dalam hati kita, marilah kita pekikkan bersama-sama pekik merdeka sebanyak 3 kali bersama dengan saya. Saya hitung dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Merdeka! 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 Wah, luar biasa. Kita semua yang mengikuti kebaktian dari rumah maupun dimanapun kita berada, mari kita tetap menggelorakan semangat kemerdekaan dalam hati kita. Walaupun lomba-lomba tidak ada, persiapan-persiapan yang biasanya kita lakukan bersama-sama dengan tetangga, dengan masyarakat juga hilang. Tetapi kiranya cinta kita kepada tanah air Indonesia juga tidak akan hilang. Bapak Ibu Saudara, kita akan saksikan sebuah tayangan video sebagai refleksi kemerdekaan
Indonesia di tahun 2020 yang diwarnai dengan banyak peristiwa, khususnya pandemi COVID-19. Selamat menyaksikan. Waktu itu, setiap malam dipenuhi perjuangan. Ada yang kembali, ada yang pergi. Sampai akhirnya, perjuangan menyumbangkan kemerdekaan yang lantang dikumandangkan di depan puluhan ribu mata. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Merdeka tak hanya tentang kebebasan, karena merdeka justru menjadi awal perjuangan. Melanjutkan perjuangan para pahlawan dalam berkontribusi demi kemajuan Ibu Pertiwi. Dalam menjunjung keselarasan di dalam perbedaan. Merdeka juga soal pergerakan yang tak boleh terhenti. Pergerakan mengikuti perubahan untuk terus berinovasi. Inovasi dengan semangat yang berkobar untuk gerakan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Merdeka membawa pesan dari setiap zaman. Pesan untuk terus bersatu, mengejar mimpi dengan semangat yang tak pernah surut. Sekarang memang berbeda. Tapi kita tetap merdeka. Karena kamu, dan kamu adalah pahlawan yang tak mungkin tercerai walau diterjang badai. Yang tak mudah menyerah walaupun susah. Karena kita adalah Indonesia. Dan inilah saatnya aku, kamu, kita semua kembali merayakan kemenangan dalam Raya 75 dengan sikap sempurna. Walau terpisah, kita tetap merdeka. Nah, itulah tadi saudara dan saudariku terkasih, video refleksi HUT ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini kita merayakan hari kemerdekaan yang ke-75 Republik Indonesia yang kita cintai. Sebagai warga Indonesia, kita sangat mencintai tanah air, bangsa, dan negara kita. Kita menghormati pemerintah, para pemimpin yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin atas kita. Sebagai warga negara, kita pun memenuhi kewajiban seperti membayar pajak, menjaga keamanan bangsa dengan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang ada di dalam masyarakat maupun di gereja kita. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita yang telah berusaha menjadi warga yang baik dan taat aturan, kadang-kadang sedih dan prihatin jika ada sesama warga bangsa kita Indonesia yang bertindak tidak taat aturan dan hukum. Adalah kenyataan setiap hari di televisi, surat kabar, dan media sosial online memberitakan peristiwa-peristiwa yang membuat hati kita miris, seperti kasus pejabat korupsi, ancaman terorisme, pembunuhan, perampokan, pelanggaran HAM, kerusakan hutan, perkelahian, perang antar suku, bencana alam, tragedi kemanusiaan, dan juga berita-berita yang tentunya berkaitan dengan COVID-19. Ada tokoh-tokoh publik yang terkesan maunya sendiri ketika berhadapan dengan masalah hukum. Masih banyak pula tontonan yang tidak mendidik yang dipertontonkan para pejabat itu yang membuat kita merasa geram dan gerah. Pertanyaannya kemudian adalah mau menjadi apa atau mau dibawa kemana negara ini? Inilah pertanyaan yang perlu kita jawab bersama-sama. Karena kita tahu kemerdekaan ini didapatkan dengan perjuangan yang luar biasa berat, bahkan dengan tumpah darah yang harus dilalui oleh para pejuang bangsa kita.
Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah juga anugerah Tuhan. Maka tugas kita sebagai warga bangsa ini adalah mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Kita semua dipanggil untuk mengisi kemerdekaan ini. Merdeka bukan berarti bebas dari segala kewajiban, tetapi agar kita berbuat baik dan berguna bagi sesama sesuai dengan nilai-nilai Injil dan Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah kita baca di dalam Injil Matius 8 ayat 1 sampai 13 ini mengajak kita semua untuk memperhatikan bahwa banyak orang yang hidupnya walaupun berada di Indonesia yang sudah merdeka, hidupnya masih berada di dalam belenggu, masih berada di dalam penindasan, masih berada dalam situasi yang tidak merdeka. Mereka menjadi korban penindasan, mereka menjadi korban bullying, mereka menjadi korban kuasa-kuasa gelap yang merusak dan menghancurkan kehidupan mereka. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan apabila kita memperhatikan bacaan Injil hari ini, semuanya mencari pertolongan bukan kepada manusia, bukan kepada Allah lain, bukan kepada senjata, bambu runcing, senapan, ataupun senjata-senjata lain. Tetapi baik orang yang sakit kusta maupun perwira di kota Kapernaum mencari pertolongan, mencari kemerdekaan, mencari keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang hidupnya hari-hari ini masih dikuasai oleh keadaan yang tidak merdeka. Ia tidak tahu bagaimana caranya untuk melepaskan diri dari mungkin belenggu dosa. Ia tidak tahu bagaimana caranya untuk melepaskan diri dari segala jerat yang ada dalam kehidupannya. Tetapi sekali lagi, firman Tuhan yang kita dengar hari ini mengajarkan kepada kita bahwa undangan kemerdekaan itu diberikan kepada setiap orang yang ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan, membebaskan, dan memerdekakan. Dari apa? Dari kuasa dosa, dari maut, dari sistem adat istiadat yang membelenggu mereka sehingga tidak bisa merasakan kasih Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bukankah hal itu juga merupakan hal yang tidak asing kita dengar, kita lihat dan kita alami saat ini? Kelompok-kelompok tertentu bertindak menggunakan kekerasan, menindas, mengintimidasi, dan merasa bebas melakukan apa yang mereka anggap benar. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 Republik Indonesia, syukur memang kita rasakan, tetapi PR besar bagi bangsa ini masih banyak, masih sangat perlu untuk kita kerjakan bersama-sama. Bukan hanya menuding pemerintah tidak becus atau menyalahkan orang lain tidak taat aturan. Marilah kita bersedia dimerdekakan oleh Tuhan. Dimerdekakan dari sikap cuek dan tidak peduli. Dimerdekakan dari sikap hidup yang tidak mau taat kepada firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pada hari ini marilah kita memperhatikan firman Tuhan yang memberikan kita pesan penting untuk hidup berbangsa dan bermasyarakat. Ketika kita melakukan segala sesuatu hanya dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mungkin bisa merdeka. Tetapi sekali lagi, oleh karena campur tangan Tuhan atas bangsa kita, atas kehidupan kita, atas keluarga kita, maka kita pun
dimerdekakan oleh Tuhan. Kemerdekaan yang ada di bangsa ini bukan arena bebas sembarangan untuk berbuat kejahatan, mentang-mentang sudah merdeka, tetapi arena untuk kita berbuat baik, bukan untuk menebar kekacauan dan hoax, kabar-kabar bohong, tetapi menebar kabar sukacita, kasih sayang, dan kebenaran. Marilah saudaraku, kita senantiasa menggunakan kemerdekaan untuk berbuat baik. Firman Tuhan mengajak kita untuk hidup sebagai hamba-hamba Allah yang takut dan senantiasa beriman kepada Tuhan. Pemimpin kita mungkin memiliki kelemahan, tetapi hormatilah pimpinan yang telah dipilih untuk memerintah bangsa dan negara ini. Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa apa yang menjadi kewajiban kita, itulah yang harus kita lakukan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat momen peringatan HUT kemerdekaan yang ke-75 Republik Indonesia ini, inilah kesempatan bagi kita. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki negeri ini. Tidak ada kata menyerah untuk menjadikan negeri ini negeri yang lebih baik. Marilah kita bersama-sama bergandengan tangan mengisi kemerdekaan, sehingga cita-cita bersama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur bisa terwujud. Selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang ke-75 Republik Indonesia. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan bersama-sama memasuki saat teduh dengan merasa-rasakan sebuah persembahan pujian dari para hambanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, di momen peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia yang tercinta, saat ini terimalah persembahan pujian dari kami, sebuah doa bagi bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah persembahan pujian dari kami, Pendeta Ponco, Pendeta Nurbagus Aji, Pendeta Samuel, dan Pendeta Agia Sesa. Doa kami.
kami, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. 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 Selamat hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur atas kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami sebagai bangsa. 75 tahun bukanlah rentang waktu yang singkat untuk bangsa ini terus berjalan maju menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bermartabat, dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Kami rindu Tuhan, kehidupan kami menjadi berkat atas bangsa kami Indonesia. Pakailah hidup kami untuk menjadi pembawa kabar sukacita dan pesan kasih sayang dimanapun kami berada. Saat ini secara khusus kami berdoa untuk Indonesia yang kami cintai. Berkatilah bangsa kami Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami, serta seluruh aparat pemerintah. Anugerahkanlah hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka dapat membangun negeri Indonesia, dan bimbinglah mereka menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta untuk kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan. Berkatilah para orang tua Indonesia dan anugerahilah mereka kemampuan dan kebijaksanaan untuk mendidik anak-anak mereka takut akan Engkau. Lindungilah anak-anak bangsa ini dari pengaruh narkoba, pornografi, dan jerat pengaruh buruk lainnya yang merusak iman. Kasihanilah para janda dan anak yatim piatu, orang-orang sakit, orang-orang miskin. Ulurkanlah tangan-Mu melalui kami untuk menolong mereka. Berkatilah pemuda dan pemudi serta anak-anak bangsa ini dengan kecerdasan dan kepandaian yang dari-Mu ya Tuhan, untuk membangun negeri kami menjadi negara yang maju, kuat, dan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Berkatilah rakyat Indonesia dengan segala kebudayaan dan pekerjaan yang beragam. Berkatilah alam Indonesia yang subur dan sangat indah ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menghindarkan dari bencana alam, tsunami, malapetaka. Jauhkanlah hama yang merusak tanaman para petani. Jauhkanlah pula rakyat Indonesia dari virus dan wabah penyakit yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat kami. Bimbinglah kami semua agar tidak saling menghujat, tidak saling menyalahkan, tidak saling membunuh satu sama lain,
karena perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ideologi, perbedaan kelompok, perbedaan pilihan politik. Karena manusia Indonesia Engkau ciptakan berbeda-beda, Engkau beri mereka agama yang berbeda-beda, kepercayaan yang berbeda-beda. Engkau tempatkan kami di berbagai tempat dan wilayah kami, mendiami Sabang sampai Merauke. Untuk itu, persatukanlah rakyat Indonesia dalam satu rumah bangsa Indonesia dalam ikatan saudara. Bimbinglah kami untuk tidak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia seperti konflik horizontal. Konflik yang membuat kami sulit bangkit menjadi bangsa yang besar dan kuat, karena kami kehilangan penduduk kami, mati sia-sia dalam konflik, rumah hangus terbakar, kehilangan harta, tempat ibadah yang rusak, konflik yang membuat rakyat semakin bertambah miskin dan menjadi pengungsi di negara sendiri. Oleh karena itu ya Tuhan, janganlah tinggalkan bangsa Indonesia. Kasihanilah bangsa ini ya Tuhan. Bimbinglah para pemimpin kami agar menghindari perbuatan korupsi, karena hal itu membuat bangsa kami miskin dan menderita. Ampunilah dosa para pemimpin kami ya Tuhan. Berikanlah hikmat dan bimbinglah para hakim untuk memutuskan perkara dengan adil, agar mereka dalam mengadili tidak pandang bulu, baik perkara kecil maupun perkara besar. Demikian pula ya Tuhan, berikanlah pertobatan kepada bangsa Indonesia. Kiranya Engkau tidak murka terhadap bangsa ini. Jauhkanlah hukuman-Mu dari bangsa ini ya Tuhan. Lepaskanlah Indonesia dari kehancuran, resesi, dan berbagai dampak yang diakibatkan olehnya. Karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan sayang. Berkatilah bangsa Indonesia ini bersinar di dunia dan menyinarkan kemuliaan Tuhan Allah. Penuhilah bangsa ini dengan kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Apabila rakyat Indonesia memohon dan berdoa kepadamu, apapun keyakinannya dan agamanya, kiranya Engkau mendengarkan permohonan dan doa mereka, agar bangsa ini terhindar dari malapetaka. Biarlah semua mulut rakyat Indonesia meninggikan, memuliakan, dan menyembah Engkau, ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah pelindung bangsa ini. Persatukanlah rakyat Indonesia, hindarkanlah kami dari perpecahan, satukanlah energi bangsa ini menjadi satu kekuatan besar untuk membangun bangsa kami bangkit dari resesi, keterpurukan, dan kemiskinan. Kuasa iblis dan setan dienyahkan dari tengah-tengah bangsa ini. Kami serahkan pula ya Tuhan, kehidupan dan pergumulan kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Semuanya ya Tuhan, kami pasrahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita telah diberkati Tuhan dengan kemerdekaan dari segala penjajahan yang menyengsarakan, sehingga kita kini menjadi manusia yang merdeka. Oleh sebab itu, marilah kita mengucap syukur dengan memperhatikan firman Tuhan sebagai dasar dalam kita memberikan persembahan yang terdapat di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku,
bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah melihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Dengan hati yang senantiasa bersyukur, mari kita membawa persembahan dengan diiringi nyanyian syukur Kidung Jemaat 337 bait pertama. Betapa kita tidak bersyukur. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan bangkit berdiri, mari kita serahkan seluruh persembahan ini di dalam doa. Saya hantarkan. Sungguh Engkau Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Pemurah. Oleh karya Putra-Mu Yesus Kristus, kami telah dimerdekakan. Kini pun oleh tuntunan Roh Kudus, kami bersama seluruh umat-Mu telah merdeka. Engkau perkenankan untuk menghaturkan syukur melalui persembahan ini. Segala bentuk persembahan kami ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan atasnya. Sebab kami selalu mengingat dan menghormati Engkau lebih dari segala berkat yang telah kami terima. Kami juga mintakan berkat-Mu untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan, dalam pekerjaan, usaha, dan kerja keras mereka yang disertai dengan kejujuran. Berkat-berkat-Mu selalu Engkau limpahkan. Demikian pula hamba-hamba-Mu yang mengelolanya. Tuhan memberkati dengan hikmat dan kebijaksanaan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga telah mendengar sabda kehidupan daripada-Mu. Tuntun, urapi, dan berkati kami semua, agar firman Kristus menguasai segenap hidup kami. Sertai pula kehidupan umat-Mu ya Tuhan, agar sebagai umat yang dimerdekakan, kami tidak menggunakannya untuk dosa dan kesia-siaan, melainkan untuk memuliakan Engkau senantiasa, dalam tindakan, tutur kata, dan pikiran yang kudus. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kita, baik itu kemerdekaan rohani dari belenggu dosa dan kuasa si jahat, maupun kemerdekaan fisik dari para penjajah yang menindas kehidupan, adalah anugerah yang harus kita syukuri. Saudaraku yang terkasih, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Layanilah Tuhan dan jadilah berkat, sebab hidup ini adalah kesempatan. Sia-siakan waktu
Marilah kita memperbarui iman kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita sesuai pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita telah tiba di penghujung kebaktian saat ini. Mari kita arahkan hati kepada Tuhan, membawa serta berkat-Nya menguatkan kita untuk mengasihi bangsa Indonesia. Terimalah berkat Tuhan. Berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Ibadah saat ini telah selesai, jemaat disilahkan duduk kembali. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya yang memberkati bangsa kita Indonesia, dimulai dari pribadi dan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati.